Hai guys, welcome to my channel ya. Kali ini Rituza mau ceritain film horor thriller dari Norwegia berjudul The Innocent atau The Uskyldige yang rilis tahun 2021. Film horor fantasi supranatural ini bercerita tentang bocil-bocil yang memiliki kekuatan tersembunyi. Tapi hanya para bocil itu yang bisa merasakannya, sedangkan orang dewasa tidak menyadarinya. Daripada penasaran, yuk lanjut ke cerita filmnya. Saat liburan musim panas, keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan dua orang putrinya, pindah ke sebuah apartemen yang sebagian besar penghuninya sedang pergi liburan. Anna adalah putri sulung yang memiliki penyakit autis, sedangkan adiknya bernama Ida. Di kawasan apartemen tersebut Ida bertemu dan mulai berteman dengan seorang bocil lelaki bernama Ben. Bocil hitam manis itu memiliki kelebihan bisa memindahkan benda tanpa menyentuh. Ben tinggal dengan ibu yang sering mengacuhkannya dan Ben juga sering dibully. Hal ini menjadikan Ben sangat temperamental dan cenderung gak berperasaan. Di tempat baru itu, Anna pun memiliki sahabat bernama Aisyah. Bocil keriting tersebut memiliki kelebihan bisa telepati, sehingga bisa mengobrol dan bermain dengan Anna meskipun mereka sedang berjauhan. Suatu ketika, Ben merasakan ada kekuatan lain di sekitarnya. Dan ternyata itu adalah Anna yang sedang ngobrol dengan Aisyah tanpa berbicara, sambil menggerakkan mainan tanpa menyentuhnya. Tampaknya Anna memiliki kemampuan telekinetis dan telepati. Tanpa sepengetahuan orang tua masing-masing, para bocil tersebut sering bermain bersama sambil mengasah kemampuan. Dari mereka berempat hanya Ida yang tidak memiliki kemampuan. Saat empat sekawan itu asik bermain telepati jarak jauh sambil bercanda, tiba-tiba dari jauh Ben melempari ketiga temannya dengan batu. Ben terlihat sangat marah dengan candaan teman-temannya. Bocil songong itu bahkan hendak menghajar Aisyah, tapi Anna menghalangi. Ben dan Anna pun adu kekuatan. Kekuatan Anna sangat besar bahkan sampai mematahkan pohon. Kaki Anna terkena serpihan kayu, namun dia tidak merasakan sakit sedikitpun. Ben lalu pergi dan ketiga gadis cilik itu pun pulang ke rumah masing-masing. Beberapa waktu berlalu dan kemampuan mereka maju pesat. Kemampuan telepati Aisyah bisa menjangkau seluruh kawasan apartemen. Aisyah bahkan sering mendapatkan gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti. Kekuatan Anna juga semakin besar, ditambah dia dapat merasakan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Kemampuan telekinesis Ben pun semakin hebat, dia mampu menggerakkan benda besar bahkan bisa mempengaruhi manusia. Tapi sayangnya dengan kekuatan yang sangat besar itu, Ben jadi semakin aneh. Dengan teganya Ben menjatuhkan kucing dari ketinggian, dan menginjak kepala hewan lucu yang sedang sekarat itu tanpa ekspresi sama sekali. Saat gabut di malam hari, Ben menggerakkan tetangganya untuk mencelakai orang yang telah membulinya. Tanpa sebab yang jelas Ben juga mematahkan kaki bocil yang sedang bermain bola dengan gembira. Dia bahkan ngerjain ibunya sendiri sampai babak belur dihajar penggorengan. Tapi tuh bocil edan belum puas, Ben sengaja menumpahkan sup panas ke tubuh wanita malang itu, hingga akhirnya meninggoy. Dan semua itu Ben lakukan hanya karena iseng. Benar-benar definisi bocil psikopat yang otaknya udah geser. Ida yang mengetahui kekejaman sahabatnya itu berusaha untuk menghindar dan menjauhi Ben. Dan tentu saja, Anna dan Aisyah pun juga mengetahui kejahatan Ben. Aisyah sangat sedih karena kucingnya juga menjadi korban. Aisyah pergi menemui Ben untuk menasehatinya. Tapi dasar bocil koplak, Ben malah marah dan hampir saja menghabisi Aisyah. Ida lalu mendorong Ben untuk menghentikannya. Namun Ben jadi makin marah. Untunglah di saat genting Anna datang. Menyadari kekuatan Anna yang sangat besar ketika sedang marah, Ben memilih untuk kabur dan pulang ke rumahnya. Ben pulang dengan perasaan yang sangat marah. Dia berteriak histeris karena merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Aisyah merasa sangat khawatir dan bertelepati dengan Anna serta Ida. Mereka harus menghentikan Ben sebelum kekuatannya makin besar dan tidak bisa ditanggulangi lagi. Namun sayangnya hari sudah malam, sehingga Anna dan Ida dilarang keluar oleh ibunya. Sementara itu, Ben sangat gelisah di rumahnya. Tampaknya kemarahannya belum juga reda. Ben lalu berkonsentrasi untuk mempengaruhi ibunya Aisyah. Di rumah Aisyah,
Perasaan bocil berambut keriting itu sangat tidak nyaman. Dia merasa akan terjadi sesuatu. Namun karena kelelahan, akhirnya Aisyah tertidur juga. Tiba-tiba Aisyah terbangun, dia mendengar suara dan melihat ibunya yang tampak aneh. Lalu tanpa sadar ibunya menusuk Aisyah. Dan gadis gemoy itu pun tergeletak bersimbah sirup. Ana yang bisa merasakan kejadian di sekitarnya, tentu saja mengetahui hal ini. Dia berlari untuk menolong Aisyah, namun terlambat. Ana jadi sangat sedih kehilangan satu-satunya sahabat yang bisa memahaminya. Namun tampaknya Ben belum puas. Dia juga mempengaruhi orang untuk mencelakai Ana dan Ida. Namun untunglah orang tersebut tidak bisa masuk ke dalam apartemen. Semalaman Ida susah tidur karena memikirkan sahabatnya yang tega sekali ingin mencelakainya dan juga kakaknya. Pagi harinya gadis cilik itu memecahkan celengan lalu pergi ke rumah Ben. Gadis imut itu mengajak sahabatnya itu untuk bermain pesawat yang baru saja dibelinya. Mereka berdua bermain pesawat dengan gembira. Hingga pada satu kesempatan, Ida mendorong Ben hingga terjatuh dari atas jembatan. Setelah itu Ida kabur. Ben tidak cedera walaupun jatuh dari tempat setinggi itu. Dia malah langsung berkonsentrasi untuk membalas Ida. Dan akibatnya, Ida hampir ditabrak mobil, untunglah hanya keserempet. Ben yang menyadari kalau usahanya gagal jadi sangat kesal dan berteriak. Saat sadar Ida sudah berada di rumah sakit dengan cedera di kaki. Saat pulang ke rumahnya, ibu menyuruh Ida untuk menemani Ana sementara ia akan memasak. Ida lalu pergi ke jendela, dan tampak Ben yang menatap tajam ke arah dirinya. Ida jadi ngeri dan berpaling. Ben berusaha mempengaruhi ibu untuk mencelakai Ida, namun tampaknya Ana menyadari hal itu. Ida lari ke kamar dan mengunci pintu. Lalu terdengar suara ibunya yang menyuruh Ida menemani Ana, karena si ibu akan keluar sebentar untuk membeli kebutuhan dapur. Dari suara ibu tadi, Ida jadi tahu kalau Ana telah berhasil menggagalkan usaha Ben. Ida pun lalu keluar kamar, namun Ana tidak ada. Melihat pintu terbuka, Ida yakin kalau Ana keluar untuk mencari Ben. Ida berusaha menyusul, namun gips di kaki membuatnya susah bergerak. Ida berusaha menghancurkan gips namun tak berhasil. Saking kesalnya Ida sampai berteriak. Tapi ajaib, gips itu malah hancur. Ida akhirnya sadar bahwa dirinya juga memiliki kekuatan. Sementara itu, Ana telah sampai di tepi danau, yang ada di depan taman bermain kawasan apartemen. Taman tampak ramai karena para penghuni apartemen sudah kembali dari liburan musim panas. Banyak anak-anak dan orang tua yang menghabiskan waktu di taman bermain tersebut. Ben yang merasakan kehadiran Ana pun kemudian berbalik. Ana menatap tajam ke seberang danau, di mana terdapat Ben yang juga sedang menatap Ana tajam. Adu kekuatan tak kasat mata pun lagi-lagi terjadi. Ben yang sekarang kekuatannya sangat besar bahkan telah mencapai klimaksnya. Ana sampai jatuh terduduk pada serangan pertama Ben. Namun Ana bangkit dan balas menyerang. Namun serangan itu dengan mudah dihalau oleh Ben, hingga bayi-bayi yang ada di taman itu nangis berjamaah. Kekuatan Ben sangat besar bahkan mampu membuat tiang ayunan besi jadi peot. Ida berlari menghampiri kakaknya, lalu menggenggam tangan Ana untuk memberikan kekuatan tambahan. Namun hal itu pun masih belum mampu untuk mengalahkan Ben. Walaupun autis tapi Ana tidak kehabisan akal. Dengan kekuatan telepatinya yang juga sudah mencapai klimaks, Ana mengarahkan semua kekuatan halus anak-anak yang ada di kawasan apartemen itu untuk menuju satu titik, yaitu ke arah Ben. Bocil sadis itu pun menyadari banyak aura halus dari berbagai arah yang mulai mendekat, dia sampai terduduk di ayunan karena tidak tahan. Hantu aja loh, dikeroyok lari, nah ini bocil songong, dasar otaknya udah geser malah sok jago. Dengan sedikit tambahan tenaga dari Ana dan dengan sedikit hentakan halus, akhirnya bocil psikoplak itu berhasil dikalahkan. Ben pun meninggoy di ayunan, tanpa ada satu orang pun yang menyadarinya. Ana lalu berjalan pulang dan kembali bermain di rumahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Ida pergi ke pelukan ibunya dan menangis sekuatnya, menyisakan kebingungan pada sang ibu. Ana lalu menghapus gambar benang kusutnya, dan film pun selesai. Bukan happy ending layaknya film fantasi ya guys.
tapi ending yang cukup memuaskan untuk film bergenre thriller yang biasanya berakhir gantung. Saya bahkan baru kali ini loh lihat film thriller yang banyak aksi adu kekuatan, tapi tanpa warna sama sekali. Nggak bikin sport jantung layaknya film horor, namun mampu membuat tegang dengan alur filmnya. Film yang menggunakan sedikit dialog namun bisa dipahami. Dan bagi saya sih, film ini bagus dengan kesederhanaannya dan cukup menghibur. Oh ya, sampai di sini dulu. Terima kasih ya untuk yang udah nyimak. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Assalamualaikum.